lana idza syi'ta sahla. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat umur dan kesempatan, serta hidayah iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah sepakat bahwa tidak ada karunia Allah, tidak ada pemberian Allah yang paling besar yang diberikan kepada hambanya daripada karunia hidayah, yaitu iman dan Islam. Dengan iman dan Islam inilah seseorang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan dengan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah illa mu'min. Tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin. Jadi orang beriman ini jaminannya adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat sangat banyak sekali. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, bagi mereka surga Firdauslah tempat tinggalnya, mereka kekal di dalamnya. Punya orang beriman ini oleh Allah Subhanahu wa taala digembirakan. Sampaikan kabar gembira kepada mereka. Ya. Jadi alamatnya kalau orang beriman itu surga. Dan dia tidak akan merugi. Ya. Manusia semuanya rugi mayoritas, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Demi masa sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan juga saling ingat mengingatkan tentang kesabaran. Termasuk pahalanya tidak akan terputus, ya. Orang beriman beramal saleh pahalanya akan terus mengalir sebagaimana dalam surat At-Tin. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus bergembira, ya. Harus senang, ya. Tidak boleh takut, ya. Tidak boleh sedih, stres, tidak boleh, ya. Orang beriman itu dia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi panjenengan nanti akan menjadi orang yang apa? Menjadi wali-wali Allah, ya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira, ya, di dunia dan di akhirat, ya. Jadi keliru kalau kita takut dengan adanya wabah ini itu dan lain sebagainya, tidak boleh, ya. Orang beriman itu tidak boleh takut. Hati-hati ya, waspada, mencegah iya, ya. Tapi takut itu tidak boleh.
Jenengan kalau takut tidak akan merasa tenang, gelisah. Orang yang takut itu dia gelisah, takut. Ya. Dan kalau susah, sedih, kita tidak akan bisa merasa apa? Gembira, senang. Mau sedih gimana? Mau gembira, mau senang. Padahal yang kita inginkan adalah ketenangan, ketentraman, kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, kegembiraan, senang. Ya. Caranya bagaimana? Buang itu rasa takut dan sedih. Susah itu dibuang, hilangkan, tidak disyariatkan. Karena Nabi sendiri berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari susah, sedih. Ya, Rasulullah juga berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa takut. Nah, kita ini sekarang banyak ketakutan di mana-mana, ya. Takut pada Allah, nah itu bagus. Takut meninggalkan perintah Allah, nah itu bagus. Takut melanggar larangan Allah, takut maksiat, takut berbuat dosa, itu yang bagus. Tapi kalau takut setan, takut apa sekarang ini apa ini? Corona, ya. Tidak usah khawatir. Orang beriman itu tidak usah khawatir. Takut berlebihan tidak usah. Hati-hati tidak apa-apa, waspada tidak apa-apa. Ya. Tapi ingat, hati-hati itu tidak bisa menolak takdir. Ya, hati-hati itu tidak bisa menolak takdir. Tetapi doa, ya. Maka saya anjurkan kita. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal semuanya doanya. Ya. Siapa yang membacanya 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore, maka tidak akan ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya. Apa itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore. Setelah subuh, setelah asar. Ya. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu yang akan membahayakan baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Siapa yang membacanya 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, tidak akan ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya. Doa. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan segala makhluknya. Doa-doa banyak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun dan seterusnya. Ya. Jadi orang beriman itu tidak boleh takut, tidak boleh sedih, tidak boleh gelisah, harus gembira. Ya. Kalau sudah gembira, senang dengan karunia Allah, senang dengan kenikmatan Allah, tidak takut, tidak sedih, tidak stres, dia termasuk orang yang bersyukur kepada Allah dan derajatnya itu wali sudah. Ya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa bertakwa. Orang beriman senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman bertakwa itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dia, dilindungi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika melakukan satu perjalanan bersama putra beliau, Abdullah, ya, sepupu beliau, ya. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, kata para julukannya itu adalah habrul ummah, ulamanya umat ini, ya, ulamanya umat ini, ya. Atau al-bahr, ya, dia ini al-bahr, samudranya ilmu, karena memang dia ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar faham terhadap ilmu agama dan mengerti tentang tafsir Al-Qur'an. Rasulullah SAW mengatakan, ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Nak, ya, wahai anak muda, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ya, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu.
Itu Rasulullah SAW yang mengatakan, kita harus beriman, percaya. Selama kita menjaga Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Para ulama mengatakan menjaga Allah itu adalah menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjaga larangan-larangan Allah jangan dilanggar. Menjaga batasan-batasan halal haramnya jangan dilanggar. Kalau kita sudah menjaga aturan Allah, kita jaga perintah Allah dan sebagainya, Allah pasti akan menjaga kita. Apanya yang akan dijaga? Urusan dunianya dan agamanya, kata para ulama. Ya. Jadi orang beriman itu tenang, santai, ya. Jaga Allah, Allah pasti akan menjaga kita. Ya. Urusan dunianya apa? Kesehatannya akan dijaga, kata para ulama. Keluarganya, anak, istrinya, hartanya, itu akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada al jaza min jinsil amal, ya. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu. Kalau kita ingat Allah, kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga kamu. Jadi semua itu tergantung kita, ya. Artinya kalau kita suka memudahkan orang, kita akan dimudahkan oleh Allah. Kalau kita suka memberikan pertolongan, Allah akan tolong kita. Ya kan? Kan seperti itu. Kita suka membuka aib orang, Allah akan buka aib kita. Kita suka nutup aibnya orang, Allah akan tutup aib kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, kalau kita kata Rasulullah SAW, kalau kamu menjaga Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Ya. Yang dimaksud menjaga Allah di situ adalah menjaga perintah-perintah Allah. Ya, itu harus kita jaga. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, berbakti pada kedua orang tua dan sebagainya. Ya. Terutama yang paling besar, ya, yaitu menjaga haknya Allah. Apa haknya Allah? Jangan disekutukan dengan satu apapun. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Wa haqqul ibad 'alallah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa haknya hamba atas Allah? Aku menjawab, kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Haknya Allah atas hambanya, hendaklah dia diibadahi dan tidak boleh disekutukan dengan satu apapun. Dan haknya hamba atas Allah adalah dia tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Nah, ini kita jaga haknya Allah, perintahnya Allah, ya. Aturan-aturannya kita jaga. Nanti kita akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita sekarang ini banyak informasi, ya, tentang virus corona, kemudian yang sudah meninggal sekian, kemudian macam-macam lah, ya. Dan itu kalau itu terus begitu, ya, itu akan membuat masyarakat ini semakin takut, ya. Takut, ya. Kemudian ya nun sewu, ya, sampai apa di mana kemarin tuh, ya, di Papua apa di mana itu, ya, setelah apel salamannya itu pakai kakinya, ya. Jadi bukan salaman gini. Padahal kalau dalam hadis Nabi kan memang apabila dua orang muslim bertemu kemudian dia memegang tangannya, misalnya berjabat tangan, digugurkan dosa-dosanya, ya, sebelum mereka itu berpisah, ya. Jadi hati-hati itu perlu, ya. Waspada itu perlu, mencegah itu perlu. Tapi ingat, ada sesuatu yang lebih tinggi daripada itu, yaitu doa, ya.
Karena hati-hati itu tidak bisa menolak takdir. Dan kita iman tidak ada satu musibah pun yang menimpa di langit dan di bumi, tidak juga pada dirimu, melainkan itu sudah tertulis, ya, sudah tertulis. Ya. Makanya kemarin saya sempat mendengarkan sedikit itu ada WA, ceramahnya siapa itu? Gus Bahak ya. Oh itu kalau kita tahu, ya, catatan kita di Lauh Mahfud, ya, kita itu akan tertawa. Kita bingung dengan masker, ya, ndak taunya kamu matinya bukan karena virus. Dibentak bojomu terus kamu mati sudah, ya. Tapi kita bingung dengan masker, harus pakai masker enggak apa-apa, ya. Tapi jangan berlebih-lebihan lah, ya. Jadi semua itu sudah tertulis, ya. Enggak akan menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kan begitu. Ketahuilah seandainya semua manusia ini bersatu padu untuk memberikan satu kemanfaatan kepadamu, maka hal itu tidak akan bisa terjadi kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat ini bersatu untuk mencelakakan kamu, mendatangkan madarat kepadamu, maka itu pun tidak akan bisa terjadi kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering. Maksudnya catatan takdir itu sudah tertulis, ya. Nah, kewajiban kita ini berdoa, ikhtiar, sudah tawakal. Doa, ikhtiar, tawakal, berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya ya mungkin seperti ini ya. Disemprot atau apa, cuci tangan. Kalau cuci tangan ini ajaran Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Kalau kita mau makan itu cuci tangan dulu. Ya. Jadi bukan karena ada corona kalau mau makan baru cuci tangan. Sebelumnya juga seperti itu. Bangun tidur enggak boleh memasukkan tangan langsung ke dalam bejana, dicuci dulu baru dimasukkan, enggak apa-apa. Jadi semua itu adalah konsep-konsep Islam semuanya, menjaga kebersihan dan lain sebagainya, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan bahwasanya kita umat Islam tidak boleh takut, tidak boleh sedih, ya, tidak boleh bingung, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga kita, ya, kalau kita menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dunia kita akan dijaga kata para ulama, ya. Allah akan menjaga kesehatan. Disebutkan oleh seorang ulama. Dulu itu ada seorang ulama usianya itu sudah 100 tahun lebih. Ya. Kemudian dia melompat, ya, tinggi sekali. Kemudian orang-orang di sekitarnya khawatir. Ya. Ternyata tidak apa-apa ulamanya. Dia ngomong apa? Dulu ketika saya masih muda, saya menjaga anggota badan saya ini agar tidak apa? Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sekarang menjaga saya di waktu saya ini sudah tua, ya. Jadi masih normal, pendengaran, penglihatan, ya, kesehatannya dijaga. Jaga Allah, Allah akan menjagamu, ya. Seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika Umar bin Abdul Aziz, ya, rahimahullah, beliau mau meninggal dunia, ya. Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal, yang pada kepemimpinan beliau sulit untuk didapatkan orang yang mau menerima sedekah, zakat itu sulit. Saking makmurnya, ya, kehidupan pada waktu itu, ya. Kata-katanya yang terkenal apa? Salah satunya, seandainya ada seekor domba yang mati karena kelaparan, maka Umar akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah, ya. Seandainya ada seekor kambing mati karena kelaparan, maka dia akan ditanya, ya. Dan suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ini membagikan apa? Sedekah, zakat atau sedekah kepada fakir miskin, dibagikan sendiri. Kemudian beliau saking apa? Lamanya dia ini bekerja ke sana kemari, capek, mau istirahat, tidur sebentar, mau istirahat sebentar, tinggal sedikitnya. Anaknya datang, "Loh, Bi, sudah selesai ya? Tinggal sedikit, Nak, saya tak istirahat dulu sebentar saja, tak tidur sebentar. Nanti setelah itu saya tak lanjutkan lagi yang tinggal sedikit ini." Anaknya bilang, "Bi, siapa yang menjamin Abi masih hidup, ya, setelah tidur ini?" Kaget Umar bin Abdul Aziz itu, ya. Kaget, langsung dirangkul anaknya, dicium, nangis dia ini. Terima kasih apa? Punya anak yang soleh yang mengingatkan dia. Siapa yang menjamin Abi masih hidup setelah bangun tidur nanti, ya, setelah tidur nanti. Maka dirangkul anaknya, dicium, nangis dia ini, terima kasih. Kemudian tidak jadi tidur, langsung disegerakan, dibagi-bagi. Khawatir mati, ya. Jaga Allah, Allah akan menjaga. Ketika beliau mau meninggal dunia, ya, dikumpulkan putra-putranya. Ada 14
7 putra, 7 putri dikumpulkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian diberikan wasiat, aku tidak meninggalkan harta kepada kalian, ya, tetapi Allah itu menjadi penolong, pelindung bagi orang-orang beriman, ya. Kalau kamu taat kepada Allah, maka Allah pasti akan menolong kamu, ya. Dan apabila kamu bermaksiat kepada Allah, aku tidak akan menjadi penolong orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Dan masing-masing dari 14 anak itu, kata para ulama, itu hanya mendapatkan warisan setengah dinar dan 1/4 dinar. Jadi yang laki-laki setengah dinar, yang perempuan 1/4 dinar. 1 dinar itu adalah 4/4 gram emas. Ya, dibikin mudah aja Pak ya, 1 gram 500 gitu ya. Jadi yang dapat setengah gram berarti 1 juta lebih sedikit lah ya, 1 juta. Yang laki 1 juta, yang perempuan. Itu warisannya Umar bin Abdul Aziz kepada putra-putrinya. Saya tidak meninggalkan harta kepada kalian, tapi Allah itu menjadi penolong bagi orang-orang beriman. Selama kamu taat kepada Allah, kamu pasti akan ditolong sama Allah SWT. Nah, warisannya itu. Kemudian tertulis dalam sejarah bahwasanya apa? Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz ini, 14 putra dan putrinya tadi itu semuanya menjadi orang-orang kaya semuanya, ya, menjadi orang kaya, ya. Ya, memang ditakdirkan sama Allah SWT jadi orang kaya, ya. Tapi menjaga Allah SWT, Allah akan jaga hartanya, keturunannya, keluarganya. Ingat peristiwa dalam surat Al-Kahfi, ya, ketika Nabi Khidir membangun tembok yang runtuh, ya, punyanya siapa? 2 tembok yang runtuh itu adalah apa? Miliknya 2 anak yatim. Di bawah dinding itu ada harta simpanan milik orang tuanya, ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala ingin nanti kalau orang ini sudah dewasa, harta itu sampai kepada dia. Jadi dia dijaga sama Allah, ya. Kenapa? Kedua anak yatim ini, ayahnya wa kana abuhuma sholihan. Ayahnya adalah orang yang soleh. Karena ayahnya soleh, anaknya juga dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama. Bahkan dalam beberapa riwayat itu bukan ayahnya, tapi kakeknya, ya, kakeknya, ya, dalam riwayat-riwayat itu tafsir itu kakeknya dia ini, ya, kakeknya ada yang soleh, kemudian cucunya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjaga Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarga kita, kesehatan kita, diri kita, harta kita, semuanya, ya. Apalagi cuma corona kecil, corona ini jangan dibesar-besarkan. Kecil dia ini. Iya kan, kecil loh. Masih besar saya kan sama corona, ya. Pokoknya berlindung tadi Pak ya, pesan saya, enggak boleh takut, enggak boleh sedih. Ya, kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was-sami'ul alim. 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore. Tidak akan ada satupun yang membahayakan dia. Itu jaminan Rasulullah SAW mengatakan, ya, pasti sudah, ya. Atau doa-doa yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.